Bab 451 Pemandangan yang Mustahil. Di-upload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat upload lebih banyak. 1 jam yang lalu. Lira DREIDE. Aku berhenti sejenak dari satu tugas ke tugas berikutnya, menarik napas dalam-dalam dan menguatkan. Matahari sudah menggantung di atas pegunungan di sebelah barat, sinar terakhirnya masih hangat. Angin sepoi-sepoi yang hampir konstan bertiup melintasi gurun telah mereda, mengurangi awan abu halus yang selalu menggantung di udara. Itu adalah hari yang sangat menyenangkan, namun aku merasa rasanya sangat menyakitkan untuk bersantai, upaya yang dilakukan berusaha melawan dorongan tubuhku untuk terus memeriksa item dari daftarku secepat mungkin. Tugasku telah membawaku dari satu keadaan darurat kecil ke keadaan darurat berikutnya selama 2 hari berturut-turut, dan aku bahkan belum mendapat penangguhan hukuman singkat dalam waktu yang terasa seperti berjam-jam. Menutup mataku, aku mengarahkan wajahku ke arah matahari, membiarkan kehangatannya menyentuh wajahku. Aku menggigil, ketegangan yang menumpuk mencari pelepasan. Aku merasakan bibirku membentuk senyuman. Inilah arti menjadi seorang pemimpin. Inilah yang bisa aku lakukan sepanjang hidup aku, andai saja aku tahu. Dipandang, dihormati, bahkan, berani aku katakan, dicintai. Sungguh membuat ketagihan, bahkan lebih dari pendakian terus-menerus untuk mendapatkan kekuasaan dan otoritas yang pernah terjadi sebelumnya. Menyaksikan seri bekerja bersamanya saat kami membantu orang-orang kami menerima kehidupan baru mereka, merupakan suatu kepuasan yang belum pernah aku pahami sebelumnya. Itu memberi aku harapan. Hal ini juga, mungkin lebih dari segalanya, membuatku senang karena Arthur Lewin tidak membunuhku di Etistin. Awalnya aku tidak bisa menahan diri untuk menebak-nebak, tapi sekarang. Jelas aku telah membuat keputusan yang benar. Saat aku membiarkan matahari mencium kulitku, aku merasakan sensasi tajam mata yang membakar punggungku. Membiarkan mataku terbuka, aku perlahan berbalik dan mencari pengamat. Dia tidak sulit dikenali, seorang anak laki-laki kurus berkacamata sedang duduk di tepi tempat tidur pertanian, sekarang menatap lututnya dengan saksama. Perlahan-lahan, dia mencoba melirik sekilas ke atas, memergokiku sedang memperhatikannya, wajahnya memerah, dan menatap tajam ke tanah. Keingintahuanku terusik, aku mulai ke arah anak laki-laki itu, gerakanku tidak tergesa-gesa dengan cara yang belum biasa kulakukan. Aku merasa sedikit tidak enak ketika aku melihatnya mulai panik, mungkin takut dimarahi atau lebih buruk lagi. Dia adalah salah satu pendatang baru, tetapi aku tidak mengenalnya atau dari darah mana dia berasal. Dengan ketegangan yang dialami dan fakta bahwa dia diisolasi ketika semua orang sedang bekerja keras, aku curiga dia ada di sini sendirian, bahkan mungkin penduduk kelas bawah di reliktem tingkat kedua yang menyelinap selama Exodus Series. Aku berdiri di dekatnya, lenganku disilangkan, bibir sedikit mengerucut. Apakah aku berbuat salah padamu, nak? Aku bertanya. Kamu menatap seolah-olah kamu telah bersumpah untuk membalas dendam kepadaku. Sambil memiringkan kepalaku sedikit, aku menambahkan, mempertimbangkan segalanya, kurasa itu mungkin. Dia tersentak, melirik ke arahku, memalingkan muka, menoleh ke belakang lagi, lalu menarik kakinya hingga ke dada dan tampak mengecil. Aku santai, melembutkan ekspresi dan pendirianku. Tenanglah, nak. Aku hanya bermaksud mengagetkanmu dengan humor yang bagus. Mengapa kita tidak mulai lagi? Aku yakin kamu sudah tahu nama aku, tapi aku Lira. Siapa kamu? Dia menggigit bagian dalam bibirnya, putaran pikirannya terlihat di matanya, lalu akhirnya melompat berdiri dan membungkuk. Maafkan aku, punggawa Lira dari High Blood Dreide. Aku tidak bermaksud untuk menatap. Aku hanya, dia menelan ludahnya dengan berat. Aku Set dari High Blood Milview. Milview. Aku memutar nama itu, mencari hubungannya dengan itu. Aku sedikit terkejut mendengar dia menyebut dirinya sebagai seorang darah tinggi, tapi bukan karena aku tidak tahu apa-apa tentang nama itu. Kalau begitu, di mana sisa darahmu? Tanyaku, sangat ingin memastikan darah tidak terpisah saat mereka direlokasi dari pemukiman kecil tempat mereka tiba, yang tidak dapat menampung mereka semua. Wajah anak laki-laki itu merosot, dan aku menyadari kebenarannya. Kalau begitu, kamu sendirian. Aku bertanya, apakah darahmu hilang dalam perang? Dia mengangguk, dengan gerakan yang sangat pelan dan gugup, lalu kembali duduk di tepi kayu di lahan pertanian yang ditinggikan. Mereka semua terbunuh, di sini. Dia melambaikan tangannya ke tanah abu di luar desa kecil itu. Baru-baru ini darahnya meningkat, karena sesuatu yang dilakukan kakakku saat perang. Lalu dihapus begitu saja. Aku duduk di sebelahnya, mempertimbangkan kata-kataku dengan hati-hati. Kamu tidak pernah merasa seperti orang berdarah tinggi, kan? Dia menggelengkan kepalanya. Tidak terlalu. Yang lain di akademi, iya, mereka tidak memperlakukanku seolah aku setara dengan mereka. Tidak sampai, dia menelan ludahnya dengan berat. Tidak sampai Profesor Gray, Arthur. Ah, kataku, mengingat sedikit yang telah kupelajari tentang masa Arthur Lewin yang tersembunyi di Alakria. Kalau begitu, kamu adalah salah satu muridnya. Itukah sebabnya kamu datang ke Dicaten? Untuk mengikuti mentormu? Tidak, katanya, terlalu cepat. Memucat, dia menatapku dari sudut matanya. Maksudku, aku tidak punya tempat lain untuk pergi. Skite Series ingin tahu lebih banyak tentang penganugerahanku,
aku dan temanku, dan aku hanya berpikir, mungkin di sini setidaknya aku bisa melakukan sesuatu. Dia mengangkat bahu tanpa daya. Aku tidak berpikir aku bisa kembali ke rumah darah aku atau akademi. Tidak setelah semuanya. Aku menekan bibirku hingga membentuk senyuman rapat, tidak mengatakan apapun lagi. Jelas anak laki-laki itu perlu bicara, dan aku siap membiarkannya. Setidaknya, dengan sedikit waktu yang aku punya. Dia melompat lagi dan mengambil beberapa langkah menjauh, menghadap gurun abu-abu di utara. Mengapa Cheers harus mati hanya untuk itu? Dia bertanya. Dia meninggal saat sedang memetakan jalan melewatinya, itulah yang diberitahukan kepada kami. Tapi sekarang lihatlah. Dia mati sia-sia. Pemandangan indah. Nama itu melekat di benakku, mengingatkanku pada laporan yang kuterima bertahun-tahun yang lalu. Sejumlah besar penjaga ditugaskan untuk memetakan jalan melalui hutan ajaib para elf, dan penjaga muda dan berbakat bernama Cheers dari Nemblood Milview lah yang akhirnya berhasil di mana rekan-rekannya gagal. Banyak yang mati sia-sia dalam perang ini, kataku sambil masih duduk. Asura tidak peduli dengan kehidupan yang lebih rendah. Tapi, mungkin aku terdiam, membiarkan kata-kata itu menggantung. Mungkin kematian mereka tidak sia-sia jika mereka menunjukkan kepada kita bahwa dunia perlu berubah. Jika mereka memotivasi kita untuk melakukan perubahan itu. Bagi aku, hal itu tampaknya merupakan alasan yang lebih layak untuk diperjuangkan. Anak laki-laki itu tidak menanggapi, dan perhatianku tertuju pada sosok yang mendekat. Bahu lebar Anfal of Nemblood Torpor dan kulit kepala yang dicukur terlihat jelas bahkan dari kejauhan. Aku berdiri dan menggeliat, merasakan penangguhan hukuman singkatku akan segera berakhir. Aku bisa menggunakan bantuan dari penyihir muda yang termotivasi, kataku, sambil meletakkan tanganku dengan ringan di bahu anak laki-laki itu. Jika kamu bersedia, dan aku yakin kami dapat menyediakan waktu bagi kamu untuk terus membantu Seris dalam penelitiannya juga. Dia menatapku, matanya melebar dan berair. Sambil berdehem, dia melepas kacamatanya dan mengusap punggung lengannya ke wajahnya. Tentu saja, katanya sambil meraba-raba lensa tebal itu kembali menutupi matanya. Anfal berhenti beberapa meter jauhnya, tampak muram. Nyonya Seris telah meminta kehadiranmu, Lyra. Aku tidak repot-repot bertanya tentang apa ini. Fakta bahwa Seris memintaku berarti itu ada hubungannya dengan konflik antara pendatang baru dan tentara Alakrian yang telah dikirim ke Elenoir Wastes oleh Bupati Liwin. Ayo, asisten, kataku, sedikit lancang. Meskipun aku tidak menoleh ke belakang, aku mendengar langkah kaki Set yang terhenti di belakangku. Ada apa sekarang, Anfal? Ada konstruksi baru yang mengganggu pandangan masyarakat dataran tinggi terhadap limbah abu yang tak ada habisnya. Anfal mendengus. Lebih baik aku tidak mewarnai pandanganmu tentang masalah ini. Penasaran? Aku mengikuti Ascender dalam diam sampai kami mencapai pintu terbuka aula pertemuan desa, sebuah bangunan kecil dan sederhana yang kami biarkan kosong untuk pertemuan dan semacamnya, hanya untuk membuat segalanya terasa sedikit lebih resmi. Anfal melangkah ke samping dan mempersilakanku masuk. Saat aku melangkah masuk, mataku membutuhkan waktu sejenak untuk menyesuaikan diri dengan cahaya redup, tapi aku mulai memahami apa yang terdengar seperti pertengkaran yang sudah berlangsung lama. Blood Vasere tidak mempunyai kedudukan untuk mengklaim otoritas atas prajurit High Blood Ainsworth, suara kuat dari pria yang lebih tua berkata. Kita hanya punya sedikit yang tersisa. Aku tidak akan membiarkan mereka melakukan tugas lain padahal mereka seharusnya melindungiku, istriku, dan ahli warisku, mengertikah kamu? Setelah semua yang telah kami lakukan untuk gerakan ini, semua yang telah kami korbankan, hingga kini diminta untuk bertekuk lutut pada ini. Aku menyipitkan mata sedikit, dan mataku cukup menyesuaikan diri untuk melihat Baldur Vasere berusaha namun gagal untuk tidak memutar matanya. Aku tidak, tentu saja, Skite Seris, kamu bisa lihat kalau aku hanya mencoba untuk. Sekali lagi, aku ingin mengingatkan semua orang bahwa stasiun darah tidak berpengaruh sama sekali di negara baru Alakrians ini, sela Corbett dari High Blood Denoir. Bukan, hanya Corbett Denoir, aku mengingatkan diriku sendiri, pemikiran itu diperkuat oleh kata-kata pria itu sendiri. Mulai 2 hari lalu, kita semua sepakat untuk maju secara setara, tandasnya. Aku pindah ke sisi Baldur, yang telah bekerja sama dengan aku sejak penjara yang berubah menjadi tempat perlindungan ini dibentuk untuk tentara Alakrian. Arthur sendiri telah menugaskan Baldur untuk mengumpulkan Alakrian pertama dari pasukan di sekitar Black Band dan membimbing mereka ke gurun. Set tidak mengikuti, tapi tetap berada di samping pintu. Slot iklan, kamu bisa pasang iklanmu di sini. Alis Seris sedikit terangkat saat dia menjawab kedatanganku. Beberapa orang yang datang bersamaku mempertanyakan kepemimpinan Baldur Vasere, Lyra. Aku yakin Ektor di sini menyarankan bahwa, sepupu tingkat kedua dari darah tinggi tingkat kedua, tidak punya hak untuk memberi perintah kepada darah tinggi yang kuat seperti Frost dan Ainsworth. Aku terkejut bahwa ini, mungkin, adalah saat yang tepat untuk melihat bukti dari konsep masyarakat kita yang baru ini. Konsep yang menyatakan bahwa, kemurnian, darah seseorang, sebagaimana ditentukan oleh Fritra, pada kenyataannya bukanlah akhir dari segalanya. Jadilah semua yang berharga. Aku mengangguk mengerti. Para pemimpin masyarakat ini haruslah orang-orang yang telah mendapatkan hak melalui tindakan, yang oleh rekan-rekan mereka dipandang sebagai pemimpin dengan sukarela, dengan penerimaan, harapan, dan yang paling penting, kepercayaan.
Baldur Vasere adalah pemimpin di sini. Dialah yang meletakkan dasar bagi perkemahan paling awal, mengumpulkan sisa-sisa tentara Alakrian yang kalah, putus asa, dan marah dan menjaga agar mereka tidak meledak cukup lama untuk membentuk saluran pipa untuk makanan dan air, serta membangun beberapa bangunan bobrok untuk jauhkan dari sinar matahari saat memanggangnya. Aku bertemu dengan mata orang-orang di sekitarku secara bergantian, Hector Ainsworth, Lars Eisenhart, Corbett Denoir, seorang penyihir bernama Udon Plainsruner yang bekerja dekat dengan Baldur, dan Baldur sendiri, yang menoleh untuk memberiku senyuman lemah. Sepanjang hidupmu, kamu telah menyimpan perisai kekhawatiran dan paranoia, mengingat dampak interaksi sekecil apapun dengan para bangsawan tinggi lainnya saat kamu berjuang untuk memberikan ruang bagi dirimu dan keluargamu, di tengah-tengah krisis yang tidak pernah berakhir. Memberi makan kegilaan itulah politik Alakrian. Sekarang adalah waktunya untuk meletakkan perisai itu, tuan-tuan. Kamu tidak lagi berebut posisi di antara rekan-rekan kamu, tetapi berupaya memastikan kelangsungan hidup kita bersama. Aku mengakhiri. Aku menatap Seris sekilas untuk mengukur reaksinya, sebuah gerakan refleksif yang tidak bisa kutolak meskipun aku baru saja menyampaikan pesan pada yang lain. Kita memerlukan waktu lebih dari beberapa hari untuk mengesampingkan hierarki seumur hidup. Hector Ainsworth menyilangkan tangannya dan membuang muka. Lars tampaknya mengikuti isyarat dari Hector, sementara Corbett Denoir terlihat bersemangat sekaligus sangat lelah. Udon dan Baldur, keduanya prajurit yang tidak terbiasa dengan politik seperti ini, berjalan dengan tidak nyaman. Mungkin kita bisa membawa pembicaraan ini ke desa, saranku sambil berjalan menuju pintu. Aku memberi isyarat agar Seth mendahuluiku. Ada orang lain yang ingin aku perkenalkan kepada kamu, para pemimpin di antara masyarakat di sini. Bukan karena kedudukan militer atau garis keturunan mereka, tetapi karena kerja keras, bakat, dan pengorbanan diri mereka. Meski ketegangan masih terlihat jelas, terutama dari Hector, mereka semua mengikuti Seth dan aku keluar menuju sinar matahari. Penyihir kami dengan rune tipe afinitas bumi sangat berharga, kataku, sambil menunjuk ke bangunan yang baru saja kami tinggalkan. Bersama dengan segelintir penyihir di limbah yang memiliki pengalaman sebelumnya dalam konstruksi dan sihir bangunan. Mungkin kamu tidak menyadarinya saat ini, namun tindakan sederhana dengan membangun beberapa rumah sangatlah penting bagi keberhasilan kami di sini, dan kami berhutang banyak kepada mereka yang berperan penting dalam proses tersebut. Hector, Lars, dan Corbett mengamati struktur tersebut dengan tidak antusias, jelas tidak terpesona dengan penjelasannya. Harus kuakui, bangunan persegi sederhana, terbuat dari bata abu-abu yang dibuat dari abu, ditopang oleh kayu dari bis Glades, dan beratap dengan ubin bergelombang yang saling bertautan dari tanah liat tak berwarna tidak memberikan gambaran yang indah, terutama bagi mereka yang berasal dari bangunan besar. Rumah-rumah mewah yang dirancang oleh arsitek dan imbuer terbaik Alakrian, tetapi fungsinya, dalam hal ini, berkali-kali lebih penting daripada bentuk. Pada akhirnya, aku hanya berharap mereka akan melihat tujuan dari bangunan tersebut dan pentingnya orang-orang di belakangnya. Setelah memberi mereka waktu sejenak untuk memeriksa bangunan tersebut, aku membawa mereka ke sebidang tanah pertanian terdekat, memperkenalkan mereka kepada saudara laki-laki Udon, Idir, seorang tentara yang sebelumnya ditempatkan di Sirus yang sekarang menjadi salah satu kultivator tanah subur paling mahir yang dibawa dari kami. Rawa binatang. Kami memiliki seluruh pasukan, namun kami menderita karena kekurangan pembangun dan petani, gumam Lars kepada Hector. Sebaliknya, tegur aku, kita mempunyai keduanya lebih dari cukup. Mereka hanya kekurangan untuk latihan dan latihan. Untungnya, banyak persediaan yang tersedia bagi siapapun yang ingin mencoba sesuatu yang baru. Lars beringsut dengan tidak nyaman dan berdeham, tapi sepertinya dia tidak punya hal lain untuk dikatakan. Saat kami berpaling dari lahan pertanian, sesuatu di udara berubah. Seris merasakannya terlebih dahulu, kepalanya bergerak ke selatan. Chilrit, yang mengapitnya seperti bayangan, dengan cepat beralih ke posisi bertahan di depannya. Aku mengikuti garis tatapan serius mereka ke pepohonan di bis Glades. Sesaat kemudian, aku juga tersadar. Tanda tangan mana yang sangat kuat, disertai dengan niat yang sangat menghancurkan, mengalir ke arah kami, terbang di atas jalinan hutan liar dan semakin kuat saat ini. Sebuah riak menjalar ke para penyihir yang berkumpul, menghapus semua pikiran tentang percakapan yang kami lakukan. Namun bukan hanya segelintir dari kami yang hadir. Idir dan 3 orang lainnya merawat lahan pertanian sementara puluhan warga Alakrian berseliweran, beberapa membawa kayu untuk pembangunan baru, yang lain membawa ember berisi air, beberapa hanya berkeliaran, tidak yakin harus berbuat apa. Di dekatnya, segelintir anak sedang duduk bersama seorang gadis berambut pendek berwarna emas saat dia mengajari mereka tentang sihir. Mereka semua merasakannya. Di sampingku, Seth Milview meraih lengan bajuku, tangannya gemetar. Ketika tekanan meningkat, beberapa orang tidak bisa menahan diri untuk mundur, terhuyung-huyung karena bebannya bahkan pada jarak sejauh ini. Yang lainnya, aku khawatir melihatnya, terhuyung-huyung ke arah tanda tangan itu, rahangnya kendur dan wajahnya penuh harap, hampir penuh hormat. Penuh harapan. Bodoh. Pikirku tanpa sadar, suara batinku terdengar jauh dan sunyi, seolah-olah pikiranku telah menjauh dari kekuatan yang mendekat. Seris langsung bertindak, mengambil komando dan mengeluarkan perintah. Ainsworth, Denoir, mulailah mengumpulkan darahnya.
Pastikan masyarakat tetap berkumpul, jaga ketertiban, jangan biarkan kepanikan melanda jumlah kita. Mereka yang sudah bersiap untuk meninggalkan desa, suruh mereka pindah. Fasere, atur retret ke gurun. Siapapun yang tetap tinggal di sini bisa membahayakan kita atau diri mereka sendiri. Pisahkan desa ke timur dan barat, menuju kota berikutnya dalam barisan. Pergi. Aku mengambil beberapa langkah ke depan, menarik Set bersamaku saat aku memicingkan mata ke pepohonan untuk mencari sumber tanda tangan itu. Nah, kataku, meskipun suaranya nyaris tidak terdengar seperti bisikan. Makhluk bersayap, besar dan hitam dan langit malam, terbang terlihat, melayang rendah di atas pepohonan. Dalam hitungan detik, ia sudah berputar di atas kami, teriakan keras keluar dari rahangnya yang sangat besar. Pikiranku berputar. Seorang Fritra, dalam keadaan berubah sepenuhnya. Melihat basilis terbang di langit di Caten, hal seperti itu belum pernah terlihat di Alakria seumur hidupku. Melihatnya di sini, sekarang, sepertinya puncak kemustahilan. Yang terpikir olehku hanyalah pelarian Seris dari Reliktem akhirnya mendorong Agrona untuk mengambil tindakan ekstrim dan mengakhiri negara cabang tentara dan pemberontak kami yang masih muda. Dengan tiba-tiba sebuah batu ketapel jatuh, basilis turun, mendarat separuh di salah satu lahan pertanian, kakinya yang bercakar mengaduk tanah, merobek tanaman, dan membuat para petani terkapar, teriakan mereka hampir hilang dalam kebisingan suara batu besar. Sayapnya mengepak melawan udara hangat sore hari. Set tersandung dan terjatuh ke belakang, tapi aku tidak bisa mengalihkan pandanganku dari pemandangan basilis di depanku. Meski aku takut, itu sungguh pemandangan yang patut disaksikan. Tubuhnya berupa batang tunggal berbentuk ular panjang yang dilapisi sisik hitam pekat dan dilapisi duri dari ujung ekornya yang seperti cambuk hingga ke pangkal lehernya yang tebal. 6 anggota badan yang kuat menonjol dari tubuh yang panjang, masing-masing berakhir dengan cakar dengan ujung cakar seperti sabit, dan 4 sayap tipis dan kasar tumbuh dari atas kaki depan, sekarang melingkari tubuh basilis yang menggeliat seperti perisai pelindung. Kepala reptil itu tersentak dari satu sisi ke sisi lain, memandang berkeliling ke arah desa, rahangnya membuka dan menutup untuk memperlihatkan kekosongan gelap di kerongkongannya, bunyi yang menyertainya mengoyak udara seperti pecahan batu, bau daging mentah dan belerang membuat perutku mengocok. Ekornya bergerak maju mundur, menghancurkan pohon yang layu dan menusuk kepala anak-anak yang lumpuh. Matanya yang merah menyala, 4 di setiap sisi wajahnya yang memanjang, mencari setiap orang yang hadir. Seolah-olah sedang memutuskan siapa di antara kita yang akan dimakan terlebih dahulu, mau tak mau aku berpikir. Namun aura basilis itu sangat ganas dan menghukum, menyerang kami seperti gelombang pasang di pagi hari yang penuh badai. Itu tidak terkendali dan liar, bukan niat yang dipersenjatai dari makhluk yang lebih besar, melainkan manifestasi liar dari teror yang hina. Sulit untuk hamil, terutama karena bebannya yang membuat aku tertekan. Perintah Seris tidak bertahan dari pendaratan basilis yang tiba-tiba, dan aku tidak bisa lagi membedakan antara rasa hormat dan kengerian di wajah orang-orang di sekitarku. Semuanya membeku, setiap pasang mata terpaku pada Asura. Tidak ada yang bergerak sama sekali. Tak seorang pun kecuali Seris, yang melangkah maju, entah bagaimana tidak terpengaruh oleh tekanan. Kepala reptil itu, yang cukup besar untuk menelan 10 makhluk kecil dalam satu serangan, tersentak, kedelapan matanya terfokus padanya. Skite, suaranya seperti bilah gergaji yang membelah kayu keras dan potongan logam di bawah angin topan. Bahkan Seris tidak bisa sepenuhnya menyembunyikan rasa takutnya saat dia menghadapi basilis, pendiriannya terlalu kaku, dagunya terangkat terlalu tinggi. Yang berdaulat Oludari Fritra. Aku merasakan perutku mengepal kesakitan. Bukan sembarang basilis, tapi penguasa Truasia. Aku pernah bertemu dengannya sebelumnya, tetapi tidak mengenali mana dalam bentuk ini. Tapi bukan itu yang membuatku merasa diambang penyakit. Tidak ada alasan bagi penguasa untuk muncul di Dicaten. Penguasa tinggi tidak akan mengirim Oludari untuk memusnahkan kami, dan Oludari juga tidak akan memutuskan untuk mengambil tugas seperti itu sendiri. Itu bukanlah cara yang dilakukan. Penguasa hampir tidak pernah meninggalkan wilayah kekuasaannya. Mereka paranoid dan posesif, selalu waspada dan hati-hati. Dengan Oludari menjadi penguasa terakhir, dia seharusnya mengambil segala tindakan pencegahan terhadap penguasa terakhir, melarikan diri ke Dicaten. Maksudnya itu apa? Aku bertanya pada diriku sendiri, berjuang untuk mempertahankan akal sehat. Dia mulai bertransformasi, menyusut ketika anggota tubuh yang kuat menjadi lengan dan kaki, tubuh ular itu turun ke dalam bentuk manusia yang tegak. Sayap jatuh ke belakang punggungnya yang bungkuk, menjadi bagian dari jubah perang gelap yang menempel pada tubuh kurusnya. Wajah runcing dan rahangnya melebar hingga wajah pucat Oludari dapat dikenali, mata rubinya menatap ke arah kami, 2 tanduk spiral mengarah ke langit di atas mereka. Oludari, dalam beberapa kesempatan aku menyaksikannya secara langsung, bersikap tenang dan fokus. Sekarang, ada keliaran luar biasa di matanya yang tidak bisa kubayangkan dilihat dari seorang Asura, dan wajahnya dipenuhi rasa takut yang begitu gamblang dan tak terduga sehingga sulit untuk melihatnya, karena melihatnya membuatku ingin lari ke dalam sampah dan jangan pernah melihat ke belakang. Oludari melompat ke depan, dan mau tak mau aku tersandung, tidak mampu menjaga ketenanganku. Indra aku hilang ketika aku berjuang untuk memahami apa yang aku lihat. Di mata aku, itu tampak seolah-olah penguasa melemparkan dirinya ke kaki Seris, tangannya yang pucat dan gemetar mencakar kaki jubahnya.
Kata-kata mengembik keluar dari tenggorokannya dan di sela-sela giginya, pikiranku menyatukan maknanya dengan seefisien telur rebus. Skite seris, yang terakhir, akan membunuhku juga, aku tahu itu. Kamu harus membantuku. Kabur, kembali ke Epeotus, tapi aku tidak bisa, portalnya, celahnya, aku bisa merasakannya, tapi aku tidak bisa menemukannya. Kamu harus membantu aku perintahkan. Silakan.